jerem atau abdi mah sudah damel ke RTN jujur. Ibu abdi sudah dipagidamalkeun ku eta teh operator lisan cendekia. Teh apaleun we? Ku Agus eta teh kita paginaroskeun dal teh Agus geuning saminggu teh da Agus teh geuning teh angeus-angeus. Coba si Agus almarhum dan 4 kelompok itu nanti harus mempertanggungjawabkan harus nanti presentasi ke depan karena untuk mengukur sejauh mana inti nama selama iya teh kumaha mangga sok di pasien lagi ya beli siap pasien naikna selama ini ibu menyusun RKT RAKS jadi kumaha mangga ibu jujur aja lagi nanti habis orang Cianjurnya paselah. Nah ibu satu-satu saja ini testimoninya adalah bahwa karena belum terbiasa melakukan perencanaan yang didasarkan pada pemahaman tentang kondisi di PAUD, ketika dana cair, kami cenderung untuk segera membelanjakan anggaran dengan membeli produk-produk yang ditawarkan oleh Simpla. Mungkin sama ya Bu ya? Seperti itu. Oke, yang satu tidak usah nih, lanjut aja. Karena tadi sudah sama Pak Kris sama Pak Dini. Nah ini pengakuan Ibu Yulis dari Asper Putih Kota Sukabumi. Dalam penyusunan RKT, umumnya satuan mengenal 2 saja. Tidak ada dimensi A, tidak ada dimensi B, tidak ada dimensi C. Kita hanya dimensi D dan E. Dimensi D 1, dimensi E4, E6, dan E7. Eta mah wajib fardu ain. Kedah digaleukeun, kedah bagaimana Bu diimplementasikan. Upami artosna aya sudah mencukupi yang 4 itu ya Bu ya. Namanya orang aya kahoyo mangga. Misalkan Bu Dede ingin membeli laptop merek Asus. Nah, di sini Bu, dalam sesi eksplorasi konsep, para pendamping mempelajari secara mandiri hal-hal yang penting tentang PBD dan apa manfaatnya bagi perwujudan PAUD yang berkualitas. Lanjut. Nah di sini di eksplorasi itu namanya Bu, apa yang dimaksud dengan PAUD berkualitas untuk abdi tadi dipaparkan sebelumnya prolog. Apa itu PBD? Aya deui profil pendidikan teh naon? Aya deui analisis. Tapi ketika ditanya naonnya berkualitasnya gitu ya. Nah ini PAUD adalah pijakan pertama di dunia pendidikan. Sebagai pijakan pertama, maka pengalaman anak di PAUD sangatlah penting. Kualitas layanan PAUD yang diterima anak juga menentukan apakah pengalaman tersebut berhasil mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Ini baru cangkana, cacan kesina. Lanjut. Mari kita simak video berikut ini. Kita nonton video nobar ya, nonton bareng. Tapi bukan sayap-sayap patahkan. Keren yang wanitanya. Kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha mencapai sempurnanya rasa pikiran. Adapun segala tenaga dan tingkah laku lahir itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi hidup batin. Dan sebaliknya, hidup batin itu juga berpengaruh pada tingkah laku lahir. Karenanya, pendidikan anak usia dini adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang sebagai manusia dan bagian dari dunia. Anak usia dini di rentang usia 0 sampai 6 tahun sangat cepat mempelajari segala sesuatu. Ini karena kemampuan otak mereka dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan di usia tersebut sangatlah optimal, termasuk mengembangkan bahasa, sosio-emosional, dan fungsi eksekutif. Perkembangan ini sangat dipengaruhi stimulasi yang didapatkan anak, baik di keluarga, di satuan PAUD, maupun di masyarakat. Sebaliknya, semakin tua manusia, semakin lambat kemampuan otaknya dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan. Oleh karenanya, pendidikan anak usia dini atau PAUD sangatlah penting. Satuan PAUD harus berkualitas agar dapat memberi stimulasi yang tepat bagi anak usia dini melalui kemitraan dengan keluarga. PAUD berkualitas menjadi harapan bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan holistik.
PAUD, anak tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, literasi dasar, dan keterampilan sosial emosional, tetapi juga menikmati manfaat non-pendidikan, seperti perilaku hidup bersih sehat, perlindungan terhadap hak, keamanan, dan kesejahteraan anak. Apa sih yang dimaksud dengan PAUD berkualitas? PAUD berkualitas utamanya menekankan pada proses pembelajaran yang berkualitas dan pengelolaan satuan yang berkualitas, yang meliputi kemitraan dengan orang tua supaya ada kesinambungan stimulasi anak di satuan dan di rumah, pemantauan terhadap pemenuhan layanan esensial seperti kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya satuan yang baik. Saat ini, ada begitu banyak harapan akan kegiatan dan layanan untuk disediakan di satuan PAUD. Padahal, kapasitas dan konteks satuan PAUD di seluruh Indonesia beragam. Kondisi pendidiknya pun berbeda-beda, dan anggarannya pun kerap terbatas. Lewat model PAUD berkualitas, diharapkan dapat terwujud kesamaan visi mengenai kualitas dan jenis kegiatan yang diharapkan dilakukan di satuan PAUD. Ini akan membantu membentuk persepsi yang tepat di benak orang tua dan masyarakat, dan memudahkan para pihak untuk memberi dukungan. Lewat model PAUD berkualitas, PAUD dapat fokus pada kualitas proses pembelajaran, pemenuhan layanan esensial, dan pengelolaan satuan dengan baik. Lebih jauh, pemenuhan sarana dan prasarana idealnya difokuskan pada keamanan peserta didik dan untuk mendukung kualitas layanan. Juga lewat model PAUD berkualitas, indikator kinerja PAUD dibuat menapak pada kondisi real di satuan PAUD, berlaku bagi beragam kondisi PAUD. Model PAUD berkualitas juga telah diselaraskan dengan 1. Kurikulum PAUD, 2. Indikator kinerja daerah terkait PAUD, 3. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK PAUD dan materi pembinaannya, 4. Instrumen akreditasi PAUD, 5. Indikator layanan pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Seluruh upaya itu pada akhirnya diharapkan dapat mengantarkan kita pada kondisi ideal yang dituju, yaitu 1. Angka partisipasi yang tinggi, 2. Proses belajar berkualitas dan bermakna sehingga anak berkembang secara holistik, 3. Layanan PAUD inklusif, terjangkau dan merata, tidak ada anak yang tertinggal. Anak usia dini, kalau menurut pengetahuan atau menurut filsafat luar negeri adalah bukan 0 sampai 6 Bu. Coba kuliah Bu Dede menurut pendapat saya atau ingatkan itu 0 sampai dengan 8 tahun. Sebetulnya aku disebut pendidikan anak usia dini itu makanya budak kelas di SD dan juga kena budak tahun, benar tidak? Ya, masih di kelas 2 dan makanya 1, 2, 3 itu harus dikatakan kelas bawah, kelas awal ya. Seperti itu. Artinya satuan pendidik anak usia dini harus mampu memfasilitasi visi bersama. Maka dia mobil nih Bu, berarti visi bersama ya, visi kita semua yang dapat memandu setiap satuan PAUD untuk selalu melakukan transformasi, perbaikan, perubahan, bergerak gitu ya, untuk meningkatkan layanannya. Satuan PAUD yang berkualitas memiliki lingkungan belajar yang aman, tahu berkualitas aman, inklusif, partisipatif, utamanya mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh. Dicatat Bu, PAUD berkualitas itu bukan ditentukan mengenai PAUD berkualitas. PAUD berkualitasnya bangunannya gede, alat mainnya lengkap, pakai seragamnya alus gunta-gunting, kita sekolah di Senayan tapi ke Sabtu 5 seragamnya. Berarti bukan yang seperti itu. Yang kedua, PAUD berkualitas mengajarkan calistung. Ibu tidak bisa dihindari, bukan tidak Bu? Membaca, menulis, berhitung. Apakah boleh diberikan Bu? Boleh. Boleh. Maka ayat literasi numerasi itu Pak eta literasi itu naon Bu? Pra membaca, pra menulis, ari numerasi itu kan orangnya naon si numerasi itu ini padahal itu kan sama dengan berhitung, matematika gitu ya. Seperti itu. PAUD berkualitas melakukan kegiatan bermain tanpa perencanaan dan pendampingan. Itu kudu perencanaan lah, penting pokoknya aku beri droba. Naon untuk memastikan agar seluruh pihak bergerak ke arah yang sama, maka harus ada penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan PAUD berkualitas. Dengan demikian semua pihak mampu
berkesinambungan sesuai dengan visi yang disepakati. Lanjut. Nah ini Bu, elemennya itu apa Bu? Kalau berkualitasnya apa? Satu adalah kualitas proses pembelajaran. Yang kedua adalah dibagi dua. Kualitas pengelolaan kan nawan wae, menurut tugas kepala sekolahnya Bunya. Ini yang 4 harus ada di apa Bu? RKT dan RAKS. Ada kemitraan dengan orang tua untuk kesinambungan, stimulasi di satuan dan di rumah. Jelas atuh Bu di sekolah mah bersabaraha jam. 24 jam, paling di sekolah paling bila 4 jam. Anu lobana di mana Bu? Di bumi 24 jam Bu. Mendukung pemenuhan layanan esensial anak usia di luar pendidikan, kesehatan gijina naon, perlindungan kumaha, pengasuhan kumaha, kesejahteraan anak itu bagaimana. Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan pembelajaran, keamanan, keselamatan dan inklusivitas. Lanjut lagi nih. Nah ini Bu sudah disebutkan tadi bahwa PTK adalah fondasi dari PAUD berkualitas. PTK terpendidik dan tenaga perlu menjadi perhatian agar keempat elemen ini bisa terwujud, cenah Bu. Proses kualitas pembelajaran alus, kualitas kemitraan dengan orang tua berjalan, dukungan pemenuhan layanan esensial tercapai, kepemimpinan sumber daya pengelolaannya juga tercapai. Ada kelas orang tua, ada apalagi Bu tadi yang saya sebutkan, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, koordinasi dengan kesehatan gizi, PHBS, kepemilikan sanitasi dan sebagainya. Lanjut lagi. Ini masih evaluasi sistem pendidikan dan penjaminan mutu. Tadi saya sebutkan ada instrumen akreditasi. Ada apa lagi Bu? Ada evaluasi sistem pendidikan, raport pendidikan PAUD. Dan yang tadi adalah standar nasional pendidikan. Ada berapa Bu standar nasional pendidikan di kita? Di PAUD ada berapa? Ayo. Ada berapa standar nasional pendidikan? Masih emot ke? Ada 8. Yang ke satu standar naon, lain standar motor, kayak itu naon. Cung, yang ke satu naon. Apa Bu? Mic ini neng resti, coba mic nak. Apa Bu standar apa? Yang ke satu adalah SKL, kami di SD mah. Standar kompetensi lulusan. Terus kami di PAUD mah STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Eta Bu entah hiji teh. Ya Bu ya. Makanya ada dibagi menjadi 2, ada pertumbuhan, ada perkembangan, betul tidak Bu? Betul ya? Yang kedua standar naon? Ada bola pabrik bola anu katilu jadi harus runtun. Anu kadua naon? Standar isinya eta KTSP nya eta kos anu bade disusun pada kamari mah urang teh KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ayeuna mah mungkin bari Bu Juju dan kawan-kawan kita akan menyusun kos karena kita mah kekinian. Apa Bu kos Bu? Kurikulum operasional sekolah sebagaimana eta-eta keneh. Ibu menteri ganti judul heueuh gitu ya. Laras teh Bu, lamun teu ganti meureun jiga nu teu gawe, moal jadi duit moal boga programnya itu tidak. Nanti kita akan menyusun kos. Jadi urang teh ulah katinggalan karena kos teh jiga kumaha. Perbedaan nanti KTSP dengan kos teh bagaimana? Dina segi naon bedana teh tak eta Bu. Kalau kita sudah bisa membedakan gampil. Hayang teu witi pelatihan ayeuna kenging kos sekolah masing-masing. Ayo. Harus sampai dengan jam 4 ya begitu ya. Kalau tidak sampai tidak akan dikasih. Margi bade di absen mana anu kabur. Itu ya. Yang ketiga standar naon? Katilu. Proses anu katilu standar proses anu urang asap ieu minggu proses action-na ya Bu nya. Urang teh pami ngajar teh ngadamel naon lah perencanaan heula. Ada program semester, ada mingguan ya Bu ya. Ada harian. Tangke upami kana kurikulum merdeka anu kitu teh kumaha? Ibu aya modul ajar nih, supaya RPP itu kumaha dilihat kana sirana Ibu. Kayak di sini adalah pakar-pakar di depan Ibu ya. Manfaatkan Ibu upami ngambil dari kementerian, ngambil Bu aya di kementerian Ibu ngahajar sabaraha juta Bu. Betul tidak?
Tapi di sini saya sedekah lillah, yang penting bisa muah gitu nya. Terus ada apa sanar naon? Tuh kan? PTK lain penilaian salah. Penilaian terakhir. PTK naon apa teh? Naon PTK teh? Pendidik dan tenaga kependidikan, guru jeung kepala sekolah. Kualifikasi naon S1, S2, S3, S00 dan sebagainya. Kompetensi naon dan sertifikat upami mana yang ngaji upami orang hiji waktu upami bade damal kita mangga ditingkatkan ke kabupaten dan di 22 JP. Ini adalah mendapat sertifikat. Itu orang kan nuju naon? Nuju mengembangkan PTK anu kaopat jadinya kualifikasi akademik. Nu kalima naon? Tong sieun gol mun bae mah galak lain galak menekankannya gitu. Kamu kabu alisnya jadinya nya mere resep menta. Namun nu kalima sapra sarana dan prasarana. Ya Bu ya, saya hanya meluruskan saja. Yang keenam naon? Pengelolaan, ayo struktur organisasi, ayo tupoksi kepala sekolah, betul tidak Bu? Ada SOP-an betul tidak? Ya, nu katujuh naon? Nah, eta mangdana jeung biaya standar pembiayaan. Anu kadalapan? Kakarak anu kadalapan penilaian. Dina penilaian teh aya naon? Didinya teh aya teknik penilaian, aya anekdot, jiga nu heueuh tapi tadi dieusian. Mun dieusian teh merek akred. Aya naon deui Bu? Ada hasil karya anak, ku dipajang we di kantongan teh dianalisis, tanda tangan ya hungkul di tanda tangan kur we ditapalkeun geus alhamdulillah. Aya naon deui Bu? Aya checklist, betul tidak Kara? Ukur we penting mas Ibu kepala non ngadere-dere bari tugas checklist. Ibu atos kabeh tapi tidak dianalisis kita naon neng checklist. Aduh Kak. Foto berseri. Eta mah kudu dilanjut deui Bu, foto berseri mah kita anu B kudu istri. Jujur. Ari kabudak teh kudu jujur dina akred. Tuh, kalau mana anu A ku jujur. LK mudah, murah, meriah dan menyenangkan. Ya Bu ya. Yang B suka tidak insidental sewaktu-waktu dia pakai ya Bu ai ke sekolah bisa mengajarkan pembelajaran lah luhur akar riwo neangan daun riwo neangan lospa tutup biji-bijian akar. Betul tidak Bu? Ibu makanin akaret nu aya nama Bu paling tidak lain boleh dibereskan terlebih dahulu ya. Bagi lembut aja beli kan lembut gopero lembut. Sebelum pindah membeli mainan yang lain tuh, memilih mainan yang lain bukan memilih pelajaran yang lain kan guys beda judulnya terus Bu. Ini melatih apa aturan main supaya anaknya berpindah ke kegiatan main yang berikut. Nah, urang mah kabeh kelas dan ngriweuh. Betul tidak Bu? Berarti itu tidak memerdekakan belajar anak. Semuanya sesuai dengan instruksi guru. Nak merdeka mah sanes kitu Bu. Kayak sareng jujur tahan gitu. Lanjut lagi. Oke, berbagi informasi dengan orang tua, kemitraan. Nanti Bu ada kelas orang tua, ada interaksi, ada penguatan peran orang tua. Orang tua menjadi narasumber misalnya. Lanjut lagi. Lihat Bu, orang tua jadi narasumber. Ibu udah perlu di kelas itu bapak tani nak kecetok Bu. Anu dongkap saha Bu eta? Budaknya kasaung. Berarti bapak tani memerankan, mengajarkan tentang tata cara bertani. Ada lagi ini orang tua membacakan buku cerita. Ada lagi konsultasi orang tua mendiskusikan tentang perkembangan anak. Lain dengan SPP, ditanyakeun teh. Ibu tak can masihan. Persabarasasi guru-guru tak can ngomong kepastian mono eta wae Bu. Tapi mendiskusikan apa Bu? Perkembangan anak. Jadi orang tua teh sieun mun aya perkumpulan teh pidueun naon deui ya. Gitu kan nyadunya. Abi kan di SMP sama di onang teh pidueun teh pasti ya. Da bener eta kalau juju mun ka SMA undangan antara di onang sama di onang teh naon sih? Diminta sumbangan seikhlasna tapi kudu 1 juta sakana atuh ikhlas. Ya, jadi jangan sampai orang tua paman orang tua itu dipanggil ke sekolah teh dijualan bayar SPP dijualan piduiteun tapi padahal interaksi bisa saja melalui WA ya Bu ya sekarang mah banyak tapi
tapi juga ada interaksi langsung. Ada lagi di sini orang tua kan tinggal ibu daripada gibah, si sambo yang ngaliwat jadinya. Tapi kan ada mana alat peraga, ngarelak orang tua ibu di lembur, aku abdi pesipa, aya pemantauan pertumbuhan, perkembangan, ada koordinasi dengan pihak lain. Ibu upami ibu teu bisa ngukur lingkar kepala, didikeun teu kudu sorangan. Tapi kan salah ngukur mata jadi angka stunting tinggi, da eta cenah buru paud salah ngukur. Ibu bisa bekerja sama dengan siapa? Puskesmas. Posyandu urang tuh kudu anu redep teu bisa mah ibu bisa salah. Bisa malah praktek dulu kudu datanya kayak mesian eta di kepala teh ukuran age bener teh salah. Betul tidak? Ya, jadi kudu boga ilmu. Maka kalau tidak punya ilmu yang bukan ahlinya akan rusak lah. Sira budak. Geus diputarkeun sira budak teh budak kideung. Eta we angkir we puskesmas programkan dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua. Ibu udah pamingan mau artos sangkan itu sama abdi kan mau putra ibu balikkan bu. Nya misalnya kamu putra ibu sudah sama abdi, upami orang anu dongkap anu puskesmas di pasien ongkos ya wajar, di pasien tua ya wajar gitu ya. Dan pengolahan sumber daya iklim yang aman tadi kondusif ya bu ya. Lanjut lagi, apa itu PBD dan profil pendidikan? Salah satu upaya untuk memberikan layanan PAUD berkualitas melalui evaluasi penyelenggaraan program di tahun ajaran sebelumnya. Orang kan ada mati ayeuna ka tahun payunnya di sebelumnya, dan perbaikan pembelajaran anggaran yang efektif dan akuntabel di satuan pendidikan. Dalam mencapai tersebut, satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan berbasis data. Lanjut, PBD itu proses yang berkelanjutan. Tadi saya tanya berarti berkelanjutan tiap tahun ngadamel perencanaan berbasis data geus umur hidupan bukan beda-beda ibaratnya ge. Budakna beda ya dia, orang tuanya beda. Tujuan utama teh naon? Narubah perilaku orang anu sekarang Bu menjadi apa Bu? Dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat. Diawali dengan evaluasi diri, hasil evaluasi nanti diidentifikasi, direfleksi akan masalah nanti itu kunaon bat jadi beureum gitu. Nilai kan ada. Aku can masalah saya jauh kabeh nah dina rapat pendidikan teh bat jadi beureum jadi paneng gitu ya. Dan pembenahan melalui RKT dan RKS. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan profil pendidikan? Laporan komprehensif tentang layanan pendidikan di satuan PAUD di sekolahnya masing-masing. Data profil pendidikan didapatkan berdasarkan hasil perenungan pribadi oleh masing-masing satuan pendidikan yang diisi di dalam platform rapot pendidikan. Profil pendidikan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lanjut, PBD juga profil pendidikan didapat dari rapot pendidikan. Ini akan membantu mempermudah proses, menyederhanakan evaluasi. Maka rapot pendidikan hadir sebagai alat bantu atau fasilitas yang akan sangat memudahkan. Jadi rapot pendidikan akan memudahkan kita. Lanjut lagi, apa itu PBD? Masih terbangunnya budaya refleksi dan peningkatan kapasitas satuan PAUD dalam menyusun RKT dan RAKS, meningkatkan kesiapan PAUD dalam menyampaikan rencana penggunaan anggarannya yang akuntabel di akhir dikupikan Bu, di akhir tahun 2022 berarti di akhir berapa kita September akhirnya ya. Lanjut, meningkatnya kesiapan PAUD untuk diakreditasi juga diakred. Ada di sini harus diakred karena nilai dari rapot pendidikan itu apa Bu, diantaranya adalah nilai akreditasi yang sudah diakred. Ada lagi adalah dari Dapot di. Yang ketiga adalah SLB. Apa SLB Bu? Survei lingkungan belajar, nanti Ibu juga akan mengisi semuanya kalau sudah waktunya. Lanjut, yuk PBD kita belajar untuk perubahan perilaku ya Bu ya. Identifikasi, refleksi, benahi dengan tepat guna. Lanjut, yang kita tuju adalah perubahan perilaku Bu untuk sehingga indikatornya sukses. Jumlah satuan PAUD mau belajar baru 15%, yang sudah belajar baru 10%. Lanjut, unduh, nanti kita mengunduh sama-sama, nanti sama dipandu sama Bu Juju. Setelah diunduh naon wae di jerona, direfleksi nanti oleh Ibu dieusian.
dengan melalui cakra, tidak checklist ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan, lemen. Karena apa? Kejujuran. Simpan dan terapkan, setelah disimpan diterapkan dan dimasukkan ke Arkas. Ini aplikasi mudah Bu. Kalau aplikasi mudah, kalau kita mengisi langsung ada jawaban dan Arkas. Alurnya ini ya Bu ya. Lanjut lagi. Rapat pendidikan PAUD belum tersedia Bu secara otomatis sama PAUD mah. Akan tersedia saat bulan PAUD tadi sudah mengisi apa kata saya? SLB, sekolah luar biasa, tapi survei lingkungan belajar. Apa yang sudah Bu? Di sekolah penggerak sudah ya. Proses evaluasi ini harus melakukan pengecekan seluruh dokumen. Diisi dengan jujur di dia Bu, terbuka sehingga wajah satuan pendidikan terlihat jelas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Lanjut lagi, nanti kita praktek apa Bu? Identifikasi, refleksi, benahi ke Arkas. Lanjut, langkah pertama EPADIR ya Bu ya. Lanjut, tadi sudah disebutkan ada dimensi dan dimensi E. Lanjut lagi, satu visi. Hasil evaluasi rapor pendidikan bukan satuan pendidikan, bukan penilaian Bu, atau tapi di framing Bu, Bu pengawas di ranking karena ini adalah beda-beda setiap lembaga. Tidak berisiko bahwa satuan pendidikan itu merupakan apa perlakuan apapun pada yang banyak merahnya, tidak Bu. Butuhnya lebih biru karena itu memang realita untuk satuan kinerja PAUD kita masing-masing. Yang utama adalah proses. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi yang belum baik, kepingkan Bu, yang belum baik, justru hal tersebut merupakan keberhasilan. Upama Ibu menunjukkan yang kurang baik, ya bukan sebaliknya ya. Lanjut. Tidak preskriptif, satuan dapat menentukan kinerja-kinerja yang menjadi fokus namun terpadu. Perencanaan pembelajaran dibenahi, refleksinya dibenahi, dan ada indeks kemitraan dengan orang tua dan ada kelas orang tua. Lanjut, ini Bu yang 4 itu Bu, yang skala utama ke ini Bu, yang harus dipakai untuk Arkas ini. Wajib dasar abdina pardu ain. Namun kahiji, sampai sama-sama kabaca teh perencanaan pembelajaran DIJ. Anu kedua, E4 indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Anu kahiji mah perencanaan anak, anu kedua mah refleksina, anu katilu E6 ada kemitraan dengan orang tua. Nanti ini mah akan jadi Arkas dengan orang tua. Yang terakhir, layanan holistik integratif dan tadi Bu, ada keamanan, ada pengasuhan, ada kesejahteraan. Nanti akan ada di instrumen. Lanjut. Sudah saja identifikasi, sudah. Yang penting praktek lah beres. Lanjut dari 1 langkah Bu. Refleksi akar masalah, identifikasi benahi, lanjut ke Arkas. Lanjut lagi, nanti kita praktek, ini dipraktekkan nanti sama Bu Juju. 6 menu prioritas benahi. Jadi ya, ada alat bantunya dan panduan penyelenggaraan PAUD berkualitas per topik nanti di dalam instrumen. Lanjut. Ini nanti akan praktek, ada benahi 1, 2, 3, 4 seperti apa, nanti kita tahu di praktek. Lanjut. Identifikasinya seperti ini, refleksi ini, menu benahinya seperti ini. Lanjut lagi nih. Daikan praktek mengertian diomongkan biasa terus. Nanti seperti ini Bu, seperti ini ya. Nanti apa lembarannya? Lanjut. Ada kodenya nanti ya Bu ya, ada elemen penghubung, ada Arkas. Lanjut lagi. Langkahnya ini IRB, lanjut lagi. Ingatlah, ingat. Tidak semua program kegiatan memerlukan anggaran kudu jadi duit kabeh Bu, ingat ya. Tetapi kegiatan pemenahan yang tidak memerlukan anggaran itu sama pentingnya dengan kegiatan yang memerlukan anggaran. Hal yang